Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratnasari Harahap dalam pembelajaran tematik untuk kelas 2 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak yang ibu cintai. Apa kabar kalian hari ini? Sudah mandi dan sarapan belum? Tentunya sudah ya. Karena mandi adalah cara kita merawat tubuh dan sarapan membuat kita fokus pada pembelajaran dan mempunyai energi yang digunakan untuk pembelajaran ya. Nah, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, kalian berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Nah, jangan lupa juga terapkan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauh kerumunan, dan membatasi mobilitasmu di kegiatanmu sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan diberikan teks hidup rukun, siswa dapat menyebutkan isi teks yang berisi penolakan, serta siswa dapat membuat kalimat yang berisi penolakan. Dengan diberikan contoh karya hiasan dari bahan alami, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya hiasan, mengidentifikasi bahan dan alat untuk membuat karya hiasan, serta mengidentifikasi cara menggunakan bahan alami dan alat membuat karya hiasan dengan benar, serta mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya hiasan, serta siswa dapat membuat karya hiasan dari bahan alami dengan benar. Dengan diberikan kumpulan benda konkret, siswa dapat melakukan penjumlahan dua bilangan dengan cara panjang dan pendek dengan tepat. Dengan diberikan kumpulan benda konkret, siswa dapat melakukan pengurangan dua bilangan dengan teknik menyimpan dengan cara panjang dan pendek. Serta dengan diberikan kumpulan benda konkret, siswa dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dengan benar. Yuk kita mulai pembelajarannya. Ayo mengamati. Dengarkan gurumu membaca teks di bawah ini ya. Nah, ini ada teks. Dengarkan ya, Bu Guru akan membacakan teks ini. Judulnya adalah Membuang Sampah di Tempat Sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia minta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Ayo berlatih. Udin menolak ajakan Badu untuk membuang sampah ke got. Sebutkan penolakan Udin tersebut di dalam teks yang tadi Bu Guru baca ya. Nah ini, tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau. Kata Udin, ini kalimat tadi yang Udin ucapkan ya untuk penolakan ajakan Badu. Ya, pernahkah kamu menolak ajakan temanmu? Iya, pernah. Tuliskan kalimat penolakanmu kepada teman. Nah, ini contoh kalimat penolakan dari Bu Ratna ya. Aku tidak mau mencoret-coret tembok. Kita harus menjaga keindahan dan kebersihan lingkungan. Nah, kalian boleh menulis kalimat penolakan lainnya sesuai dengan pengalaman kalian. Itu akan lebih baik lagi. Ini contoh dari Bu Guru ya. Ayo mengamati. Kalian amati gambar di bawah ini ya.
Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Nah, gambar yang pertama adalah nih, si Badu berkata, "Tidak apa-apa, Din. Ayo, buang sampah di got agar lebih dekat dan mudah," katanya. Tuh, kata Badu. Kemudian Udin menjawab, "Aku tidak mau Badu. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan." Nah, ini ya. Kemudian Udin membantu Badu membuangkan sampahnya ke dalam tempat sampah. Badu mengucapkan, "Terima kasih Udin, kamu sudah mengingatkan aku." Ya. Nah, ini adalah percakapan antara Udin dan Badu ya. Nah, coba ketika ucapan yang pertama ini nih, yang ini urutan keberapa ya? "Tidak apa-apa, Din. Ayo buang sampah di got agar lebih dekat dan mudah." Nah, kira-kira ini urutan berapa? Ya, kita coba. Ini adalah urutan pertama. Kemudian Udin memberi nasihat. "Aku tidak mau, Badu. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan." Nah, itu nasihat Udin kepada Badu. Itu nomor 2. Kemudian di nomor 3, Udin membuang sampah di tong sampah di tempatnya. Dan Badu berbicara lagi atau mengucapkan terima kasih. "Terima kasih Udin, kamu sudah mengingatkan aku." Itu nomor 3 ya. Jadi ini gambar nomor ini urutan nomor 1 gambar. Ayo mengamati. Rumah Udin bersih dan nyaman. Udin, Edo, dan Siti membuat prakarya di rumah Edo. Mereka prakarya dengan bahan berbeda. Pasangkan hasil karya dengan bahan dan peralatan yang sesuai ya. Nah, ini di gambar pertama adalah Udin ya. Udin, Siti, dan Edo. Udin membuat karya hiasan dari bahan alam, yaitu dari daun. Nah, kira-kira yang mana ya? Betul. Tarik garisnya ke sini nih yang ada gambar gunting, karena di sini ada gunting, daun, pensil, dan kertas ya. Nah, kalau tadi ini Siti ini gambarnya. Ini gambar pasir dan kerang. Nah, bahan-bahannya apa kira-kira? Ini ada kerang dan pasir. Ini ke sini ya. Ada lem dan kertas. Nah, dan yang ketiga ini adalah gambar Edo ya. Biji-bijian. Berarti ini tarik garisnya ke sana ya. Nah, begitulah anak-anak kira-kira ya. Kita lanjut. Tuliskan alat dan bahan yang digunakan Udin, Edo, dan Siti. Maaf tadi Bu Guru terbalik ya. Ini Udin, Edo, dan Siti. Tapi di gambarnya Udin, Siti, dan Edo ya. Nah, coba kita lihat. Udin, bahan dan alatnya adalah kertas gambar, pensil, lem, gunting, daun kering ya. Bu Guru ulangi, Udin adalah bahan dan alatnya kertas gambar, pensil, gunting, lem, dan daun kering. Siti ya benar kalian. Kertas gambar, pensil, lem, kerang, dan pasir. Kalau Edo? Iya betul. Kertas gambar, pensil, lem, dan biji-bijian ya. Nah, inilah bahannya tadi diperlihatkan untuk hasil prakarya Udin, Siti, dan Edo ya yang ada di gambar tadi ini ya. Ayo berkreasi, buatlah hiasan dari biji-bijian. Sebelumnya kamu harus menyediakan sketsa gambar. Buatlah sketsa yang akan kamu buat menjadi hiasan. Alat dan bahan yang digunakan adalah karton putih untuk menggambar, pensil untuk menggambar. Cara membuatnya, buatlah sketsa gambar hiasan. Nah, seperti ini dulu gambarnya ya. Lanjutkan kegiatan
ini pada pembelajaran berikutnya. Jadi untuk pembelajaran ini kalian hanya membuat sketsanya aja seperti ini ya. Ini sketsa burung. Kalian bebas mau bikin gambar apa aja, dan tapi harus sketsanya yang kalian bikin. Ini contoh ya. Dan tidak usah diselesaikan dulu karena untuk kelanjutan kegiatanmu pada pembelajaran berikutnya ya. Ayo berlatih. Udin dan Mutiara membuat prakarya dari biji-bijian. Udin menggunakan biji-bijian hingga 239 butir. Sedangkan Mutiara sebanyak 185 butir. Banyak biji-bijian dapat digambarkan dengan kubus satuan. Ini ya kubus satuannya ya. Tadi Udin ada berapa? 239 ya. Ini 9 ya. Nah, Mutiara 100. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 85. Kita jumlahkan ke bawah. Ini kubus satuannya nih. 2 tumpuk ya, karena 200. Puluhannya 3 tumpuk 30 dan satuannya ada 9. 239. Tadi biji mutiara adalah 195. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 185. Nah, dijumlahkan dari belakang ya. 9 ditambah 5, 14 ya. Satunya pindahin ke sini. Ini ke sini ya satunya ya. Karena puluhannya pindahin ke sini. Ini jadi berapa ini tadi? 3 ditambah 8. 30 tambah 80 ya. 110 ditambah tadi dari sini ya. Dimasukkan ke puluhan jadi 120. Kita taruh 2-nya di sini. Ratusannya kita pindahin ke sini. Tadi ada 100 ya. 1, 2, 3 dan jumlah ini tadi 100 jadi 4. Jadi 424. Jumlah biji-bijian digunakan Udin adalah 424. Nih ya. Berapa selisih biji yang digunakan Udin dan Mutiara? Nah, lihat di sini. Ada kurangkan satuannya 9 dikurang 5 sama dengan 4 ya. Nah, kita lihat lagi di sini. 3 tidak bisa dikurangi 8. Pinjam 1 ratusan. 100 nih ya dari 2 ratusan. Sehingga 130 dikurang 80 sama dengan 50 ya. 2 ratusan telah dipinjam 1 ratusan. Sisanya 1 ratusan. Sehingga 100 dikurang 100 sama dengan 0 ya. Nah, ini hasilnya ya. Hasil cara pendeknya ini di sini ya. Nah, ini tadi dikurang tinggal 2 di sini ya. Jadi 2-nya kita taruh di atas dan ini tadi satunya kita kurangi karena tinggal 1 sudah dipinjam 1. Jadi 1 dikurang 1 0, 12 dari belakang ya, 9 kurang 5, 4. Ini udah dipinjam tadi 19 dikurang 5. 9 dikurang 5, 4 ya. Nah, 3 ini tidak bisa dipinjam. Kita pinjam dari 1. Jadi 13. 130 dikurang 8. 50 ya. Nah, ini tadi sudah jadi 1 dikurang 1, 0. Jadi 239 dikurang 185 adalah 54. Tentukan jumlah dan selisih kedua bilangan berikut. Ini ada 356 dan 344. Kita akan jumlah, kemudian kita akan kurangkan ya, seperti ini. Nah, ini dijumlah. 356, 300 tambah 50 tambah 6 dijabarkan ya. 344, 300 ditambah 40 ditambah 4. Susun ke bawah. Ditambah ya. 6 tambah 4, 10. 50 tambah 40, 90. 300 tambah 300, 600. Kita jumlahkan.
600 ditambah 9 tambah 10, 100. Jadi 700 ya. Kita lanjut. Nah, ini selisih dikurangkan ya. 356 dijabarkan lagi 300 tambah 50 tambah 6. 344, 300 tambah 40 tambah 4. Kurangi ke bawah. 6 dikurang 4, 2. 50 dikurang 40, 10. 300 dikurang 300, 0. Jadi 10 tambah 2, 12 ya. Nah, ini. Berikutnya ini ya. Ini 508 dikurang 192. Nah, ini ditambah dulu ya. 508 ditambah 192 adalah 700 ya. 8 ditambah 2, 10, simpan 1 di atas. 1 tambah 9, 10, simpan lagi 1 di atas. Jadi 1 tambah 5, 6, tambah 1 lagi 7. 700 ya. Nah, selisihnya juga seperti itu. Kita uraikan dulu. 400 tambah 100 tambah 8. Kenapa dipisah? Karena di puluhannya tidak ada. Karena ini 9 ya, jadi 90. Jadi dia pinjam dari 5 ini. 5 tinggal 4 ya. 400 tambah 100 tambah 8 ya. Ini 508 jumlahnya. 192. 100 tambah 90 tambah 2. Susun ke bawah. 8 kurang 2, 6. 100 kurang 90, 10. 400 kurang 100, 300. Jumlahkan. 300 tambah 10 tambah 6 adalah 316. Nah, ini penjumlahannya. Nah, ya penjumlahannya juga kayak tadi ya. Sama. Nah, dijabarkan seperti itu ya. Nah, ini juga ya. Jadi jumlahnya diinikan lagi. Satuan menurut satuannya puluhan, ratusan ya. Jadi dipisah-pisahkan lagi, disusun ke bawah, hasilnya akan seperti ini. Selisih juga dikurang ya. Nah, kalau meminjam berarti kalian harus, kalau ini kan selisih nih ya, kita bicara di pengurangan. 437. Kenapa nih jadi 300, ini 130, ini 7. Kenapa ini 130 ya? Karena pengurangnya adalah 70. 3 dikurang 7 tidak bisa dia pinjam. Jadi pinjam dari ratusan ya. Jadi 130. 4-nya ini karena sudah dikurangin 1 tinggal 300 ya. 400 kurang 100, 300. 3 dikurang 2 sama dengan 100. Nah, ini 100 ditambah 60 tambah 0 sama dengan 160. Begitu juga dengan yang selanjutnya ya anak-anak, sama kayak tadi ya. Nah, ini ya caranya, ini jumlah dan selisih ya. Nah, buatlah bilangan 3 angka terbesar dan terkecil dari angka berikut. Nah, ini kan ada angka 1, 2, 3. Kita bilangan terkecil 1, 2, 3 jadi 123. Bilangan terbesar kita balik ya, 321. Nah, ini juga seperti itu ya. 134. 134, 431 ya, paling besarnya. 234 disusun. Jadi 234 dari yang terkecil, yang terbesarnya 432 jadi 432 ya. Di sini ada angka 1, 2, 3, 5. 135. Berarti kita susun dari yang kecil 135. Kita susun dari yang terbesar 531. Di sini ada nomor 5 ada angka 235. Kita susun dari yang terkecil menjadi 235. Susun dari yang terbesar 532. Nah, ini nanti kita jumlahkan dan kita kurangi ya selisih, cari penjumlahannya dan cari selisihnya. Nomor 1. Nah, itu ya. 123 ditambah 321, 3 tambah 1, 4. 2 tambah 2, 4. 1 tambah 3, 4. Jadi 444. Lalu kita bikin pengurangannya. Dibalik ya dari yang terbesar kalau pengurangannya.
321 dikurang 123. 1 dikurang 3 tidak bisa. Dia pinjam. Dari yang puluhan menjadi 11 dikurang 3, 8. Ini kita coret tinggal 1 sudah dipinjam ya. Kemudian 1 dikurang 2 tidak bisa pinjam lagi dari ratusannya puluhannya ya menjadi berapa anak-anak? Iya menjadi berapa? 100 dikurang 20 menjadi 90. Ini tinggal 2 ratusannya. Karena sudah dipinjam ya 3 dipinjam 1 tinggal 2. 200 dikurang 100 atau 2 dikurang 1 ya. Nah, seperti itu. Nomor 2 juga seperti itu, ya. Nomor 3 juga. Nomor 4 dan nomor 5 ya. Kalian bisa mencobanya di rumah ya. Kemudian tentukan jumlah dan selisih dari bilangan yang diperoleh. Kan tadi kita sudah jumlahkan, kita sudah taruh selisihnya. Nah, kita isi di sini. Nah, ya. Jadi, jika bilangan nomor pertama dijumlahkan, hasilnya adalah 444. Jika dikurangi atau selisihnya 198. Di nomor 2 tadi 565 dijumlahkan. Kalau dikurangi menjadi 297. Nomor 3 juga kalau dijumlahkan 666. Jika dikurangi 198. Nomor 4 jika ditambahkan tadi kedua bilangannya jadi 666. Kalau dikurangi atau selisih 396. Nomor 5 jika dijumlahkan 767. Jika dikurangi atau selisih 297 ya. Nah, kita akan membuat mind mapping dari pembelajaran ini. Di pembelajaran 1 kita sudah belajar menemukan kalimat penolakan dari teks yang tadi ada dibaca ya. Dan membuat kalimat penolakan. Ini ada contohnya ini. Membuat kalimatnya nih. Aku tidak mau mencoret-coret tembok. Kita harus menjaga keindahan dan kebersihan lingkungan. Yang tadi kita dapat dari kalimat penolakan dari bacaan tadi yang diucapkan. Dan tidak nanti air gotnya tidak gitu ya. Tadi kan ada ya. Nanti air gotnya tergenang dan bau ya. Nah, kita juga sudah belajar menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan dengan cara panjang dan pendek ya. Ini cara panjangnya jumlah dan ini selisih. Ini cara pendeknya penjumlahan dan selisih ya. Kita juga sudah belajar menyebutkan alat dan bahan serta membuat karya dari bahan alam. Kita tadi sudah belajar menyebutkan bahan apa saja. Ini salah satu contohnya ya. Dari bahan alam gambar membuat karya dari daun kering ya. Ada alat dan bahannya. Ada 1 kertas gambar, 2 pensil, 3 gunting, 4 lem, dan 5 daun kering ya. Bahan untuk alam banyak ya. Ada bisa dari pasir atau kerang. Atau dari apa tadi? Biji-bijian. Dan kita sudah membuat sketsa seperti ini. Siswa diajak mencari contoh prakarya dari bahan alam di media cetak atau internet. Nanti akan kalian dibantu oleh orang tua kalian ya. Terima kasih para wali murid kelas 2 yang akan membimbing putra-putrinya pada pembelajaran ini. Dan tugas di rumah adalah buatlah 2 kalimat penolakan. 2. Tentukan jumlah dan selisih kedua bilangan berikut dengan cara panjang. Yang atas tuh ya, yang bawah cara pendek. Dan 3, buatlah sketsa gambar. Nah, demikianlah pembelajaran tema 1 subtema 3, hidup rukun di masyarakat pembelajaran 1 untuk kelas 2 SD dan MI. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya, pembelajaran 2. Terima kasih ya kalian telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya hanya di YouTube Ratnasari Rahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.